Saya akan menyampaikan firman dengan judul merindukan perkara rohani. Kita baca Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 48 yang berbunyi demikian. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedang mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan dia. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu mengembangkan perasaan rindu akan perkara rohani. Karena kalau kita haus akan Allah, rindu akan perkara rohani, Roh Kudus akan mudah menjamah kita. Kita akan mengalami hadirat Allah kuat dimanapun kita berada. Bukan hanya di gereja, bisa di rumah, di perjalanan, dimanapun juga. Alkitab menceritakan Petrus menyampaikan Injil kepada orang non-Yahudi. Karena Cornelius dan keluarganya adalah orang Roma. Dan ketika Petrus sedang berkhotbah, khotbahnya belum selesai, orang-orang itu penuh dengan Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa lidah, mulai penuh dengan Roh Allah. Sehingga Petrus berkata, dia sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Mengapa kita mencegah dia dibaptis dengan air? Dan hari itu Cornelius dan keluarga dibaptis dengan air. Sebetulnya pengalaman ini agak berbeda dari apa pakem yang disebutkan oleh Petrus pada khotbahnya di hari Pentakosta. Kisah Rasul 2 ayat 38 menyebutkan bahwa orang itu harus bertobat, itu yang pertama. Kedua, memberi diri dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. Dan yang ketiga, baru menerima karunia Roh Kudus. Bertobat, dibaptis, penuh Roh Kudus. Tetapi untuk Cornelius terbalik. Bertobat, penuh Roh Kudus, dibaptis air. Kenapa dia menerima baptisan Roh Kudus bahkan sebelum dia dibaptis dengan air? Ini kuncinya, haus akan Tuhan. Kehausan rohani itu menyebabkan urapan Allah datang dalam kehidupan kita. Yesaya 44 ayat 3 berkata, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan mencurahkan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Kalau hari ini saudara datang dalam ibadah dan engkau haus untuk berjumpa dengan Allah, Tuhan akan melawat hidup saudara. Tapi kalau saudara datang karena saudara orang Kristen, kebiasaannya minggu ke gereja, saudara hanya ingin ketemu teman, bertegur sapa satu dengan yang lain, engkau tidak akan mengalami perkara-perkara ilahi dalam kehidupan ini. Kehausan akan Allah menjadi kunci respon yang benar dalam kehidupan kita untuk menerima hal supranatural dari sorga. Dalam Matius 5 ayat yang ke-6, Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Kalau saudara ingin mengalami kepuasan batin dalam kehidupan, biar engkau lapar dan haus akan kebenaran. Engkau lapar haus akan firman, engkau lapar dan haus akan Allah. Saya melihat di dalam Markus pasal yang ke-6, Yesus memberitakan Injil dan melayani dua kota yang berbeda. Kota yang pertama adalah Nazaret dan kota yang kedua adalah Genesaret. Khotbahnya mungkin sama, orang yang menyampaikannya sama, pengurapan Yesus sama, pengurapan tanpa batas, tapi hasilnya berbeda. Di Genesaret banyak orang sembuh. Bahkan sebelum didoakan, sebelum ditumpangin tangan, orang hanya menjamah ujung jubah Yesus sembuh. Tapi di Nazaret sedikit sekali orang disembuhkan. Kenapa? Karena orang di Nazaret tidak percaya kepada Yesus. Orang di Genesaret sangat yakin Yesus adalah Mesias. Saudara, perbedaan antara dua kota ini bukan karena Yesus pilih kasih. Karena Nazaret adalah tempat di mana Yesus dibesarkan. Sedangkan Genesaret adalah tempat di mana Yesus sesekali mengunjungi tempat itu tentunya.
tapi bukan tempat di mana dia dibesarkan seperti Nazaret. Tetapi justru respons orang di Genesaret lebih benar. Sehingga akibatnya di Genesaret mengalami banyak mujizat. Ada seorang penabur menabur benih yang sama. Ada benih itu jatuh di pinggir jalan, tanah yang keras. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, bersemak duri, tumbuh sebentar kemudian mati lagi. Tapi yang paling bagus adalah benihnya sama, tapi jatuh pada tanah hati yang subur, menghasilkan buah 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Bahkan tanah yang subur pun ada yang suburnya 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Ini bicara soal apa? Kerinduan akan perkara rohani, kehausan akan Tuhan. Kalau saudara melihat tabel di bawah ini, apa beda respon orang Nazaret dan Genesaret? Orang Nazaret meragukan sumber kuasa Yesus. Dari mana dia memperoleh kuasa seperti itu? Dia hanya kenal Yesus sebagai manusia. Dia bukankah anak tukang kayu, Yusuf, Maria, dan saudara-saudaranya ada bersama dengan kita. Mereka menyambut Yesus dengan dingin, dengan skeptis, nggak percaya. Bahkan Yesus sendiri pernah bilang, Nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya sendiri. Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Manifestasi urapan Roh Kudus rendah, hanya sedikit mujizat yang terjadi. Tapi lihat di Genesaret, begitu Yesus turun dari perahu, orang segera mengenal dia. Mengenal keilahiannya, dia Mesias, Allah yang datang dalam rupa manusia. Mereka menyambut dengan antusias, semangat. Dalam ibadah kalau saudara mau mengalami hadirat Allah, mesti antusias, mesti bergairah, mesti bersemangat. Kalau nyanyi sukacita, tepuk tangan, angkat tangan, melompat untuk Tuhan. Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, gak usah diminta, ada amin saudara-saudara. Tidak perlu ditanya seperti itu. Kalau engkau yakin firman Tuhan itu tepat, sesuai dengan kebutuhanmu, apa yang disampaikan hamba Tuhan sesuai dengan Alkitab, katakan amin. Saya percaya Tuhan ada di sini. Saya percaya Tuhan akan melawat saudara. Saya percaya Tuhan akan lakukan perkara besar bagi kita. Amin. Saudara-saudara, antusias menyebabkan lawatan Allah terjadi. Ibadah itu bukan kebaktian pemakaman, saudara. Di mana orang datang dengan wajah suram, tampang seram, muka muram. Tapi antusias, semangat. Orang-orang Genesaret percaya dan menerima Yesus sehingga manifestasi urapan Roh Kudus tinggi, banyak mujizat. Saya ingat tahun 1985. Waktu itu saya baru berusia 21 tahun. Saya masih sekolah Alkitab mungkin semester 31 atau 2 di Seminari Beta Petamburan, Jakarta. Saya diminta untuk memimpin puji-pujian di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Kalau sekarang Gelora Bung Karno. KKR itu setiap malam dihadiri kira-kira 50.000 orang, saudara. Dan saya 21 tahun masih mahasiswa diminta untuk memimpin pujian dalam KKR pertama yang diadakan di Gelora Bung Karno. Itu pertama kalinya stadion itu dipakai untuk KKR, saudara. Nah, jadi saya tentu berdoa, Tuhan saya terbatas, tidak mampu tapi Engkau memberikan kemampuan. Kalau mimpin pujian di gereja sudah biasa, tapi kalau di stadion belum pernah, saudara sekalian. Tapi satu malam ketika saya lagi mimpin pujian, saya lupa lagunya apa, mungkin Allah kita heran dan besar. Tiba-tiba di salah satu sektor saya melihat ada orang lompat-lompat, lalu ada satu orang muter-muter. Dan orang-orang yang lain menyemangati dia dengan lagu lain. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Saya juga bingung kok ada KKR tandingan ya. Saya nyanyi lagu A, dia nyanyi lagu B. Sehabis selesai saya tanya teman saya apa yang terjadi di sana. Dan dia cerita ada orang datang lumpuh pakai tongkat penyangga. Dan waktu dia nyanyi dia lempar itu tongkat. Dia putar-putar. Sehat, sembuh, ngalami mujizat karena Tuhan hadir.
khotbah belum disampaikan, doa kesembuhan belum dipanjatkan, baru puji-pujian Allah hadir. Karena apa? Ada kehausan rohani yang terjadi. Saya belum punya banyak pengalaman, 21 tahun. Tapi Tuhan bisa menjamah orang tersebut. Tentu bukan kita, tapi Tuhan. Saya mau bilang, kalau saudara tidak punya kehausan rohani, Rasul Paulus hari ini bisa ada di sini, atau Petrus yang mentobatkan Cornelius bisa ada di sini, khotbah, dan kau tidak akan dapat berkat. Tapi seandainya seorang anak kecil yang sederhana, yang berkhotbah hari ini, dan engkau haus dan lapar akan Tuhan, engkau akan dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Betapa pentingnya respons hati kita kepada Tuhan, itu yang menentukan hasilnya. Karenanya dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya mau bilang kalau engkau ingin mengalami terobosan rohani dari Tuhan, jangan hanya pikir perkara duniawi. Gimana supaya uang saya lebih banyak, kerjaan saya lebih maju, gimana supaya mobil saya lebih bagus, rumah saya lebih besar. Tapi pikirkan apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Apa yang Tuhan kehendaki untuk saya kerjakan dalam hidup ini. Tadi saya dengar kesaksian Carrie Summers, usia 46 tahun, menerima nubuatan dari seorang hamba Tuhan, Dr. Bill Bright, yang adalah pendiri kampus Crusade for Christ, yang juga pernah membuat film yang mentobatkan banyak orang, judulnya Jesus. Dan dia berkata, tinggalkan pekerjaanmu, kamu akan dipakai Tuhan untuk memulai sesuatu yang baru. Dia menangani pekerjaan yang begitu banyak, dia tinggalkan karena Tuhan mau menuntun untuk dia membuat museum of the Bible di berbagai tempat, di berbagai benua. Saya percaya ketika kita tidak memikirkan perkara di atas, kita akan menolak. Karena itu adalah sesuatu yang beresiko, sudah nyaman, sudah enak, dia harus keluar dari perahu yang nyaman. Dia harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini maukah saudara sungguh-sungguh mengalami perkara rohani? Cari perkara di atas. Cari apa yang merupakan kehendak Tuhan. Nah, kalau saudara rindu akan perkara rohani, ada dua hal yang saya tawarkan kepada saudara untuk kita bisa doa kepada Tuhan. Pertama, saudara bisa berdoa agar kita dipakai Tuhan lebih dahsyat. Rindu untuk kita dipakai Tuhan lebih dahsyat. Tuhan sudah memakai kita sampai hari ini, tapi masih banyak perkara besar yang Tuhan akan kerjakan melalui kehidupan saya dan saudara. Salah satu tokoh Alkitab yang punya kerinduan yang begitu besar untuk dipakai Allah bernama Elisa. Gurunya adalah Elia yang sepanjang hidupnya membuat 8 mujizat. Elia pernah menurunkan api dari langit. Elia dipelihara ketika musim kelaparan dengan burung gagak yang datang memberi makan pagi dan petang. Ada 8 mujizat Elia yang dicatat dalam Alkitab. Tapi sebelum Elia naik ke sorga, maka Elisa mengikuti dia dan berkata, aku ingin dipakai Tuhan seperti engkau, tapi aku ingin dipakai double porsi, 2 kali lipat. Tuhan mengabulkan kerinduan Elisa, dan Alkitab mencatat 8 mujizat Elia, 16 mujizat Elisa. Pengurapan double porsi. Saudara-saudara, sebetulnya ada satu orang lain yang bisa menjadi kandidat nabi terhebat dalam perjanjian lama. Orang itu adalah muridnya daripada Elisa yang namanya Gehasi. Kalau saja Gehasi berkata, aku juga punya kerinduan yang sama. Elia 8 mujizat, Elisa 16 mujizat. Beri aku pengurapan double porsi. Maka Gehasi akan menjadi nabi yang terhebat dalam perjanjian lama. Melakukan 32 mujizat. 8, 16, 32. Tapi itu tidak pernah terjadi. Karena yang dikejar oleh Gehasi bukan perkara rohani. Dia kejar duit, dia kejar materi, dia kejar keuntungan jasmania. Karena ketika Naaman disembuhkan oleh kuasa Tuhan, lalu memberikan persembahan kepada Elisa, Elisa menolak. Yang jengkel adalah Gehasi.
Dan kemudian Alkitab bilang ketika Naaman pergi dengan kereta kudanya, Gehazi mengejar, lari, dan bisa mendapatkan Naaman. Bayangkan saudara, Naaman pakai kereta kuda, Gehazi lari, bisa kekejar. Itu passion untuk mendapatkan hartanya begitu luar biasa. Saya rasa kalau ada pertandingan maraton pada abad ini dan Gehazi masih hidup, dia pemenangnya saudara. Orang naik kereta kuda bisa dikejar sama orang yang lari. Tapi saya lihat banyak orang sekarang kerja cari duit dengan passion seperti Gehazi. Oh, lari luar biasa. Kerja, banting tulang, peras keringat dari pagi hingga malam. Mengejar materi luar biasa. Dan engkau bisa mendapatkan itu seperti Gehazi. Tapi engkau akan kena kusta rohani. Engkau akan kehilangan perkara-perkara ilahi. Karena kau terlalu sibuk untuk perkara-perkara duniawi. Maukah saudara berkata hari ini, aku rindu dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa, untuk menjadi counselor bagi orang-orang yang bermasalah, untuk membina kehidupan orang lain agar mereka mengenal Kristus, tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Saya bersyukur hari ini yang memberi kesaksian bukan seorang pendeta, seorang arsitek. Pendeta rasanya nggak bisa bikin semacam Museum of the Bible, saudara. Punya visi bisa, punya ide boleh, tapi mewujudkannya, saya perlu orang seperti Carrie Summers. Untuk bisa mewujudkan apa yang ada di dalam benak, apa yang dalam impian, menjadi sesuatu yang bisa diraba, bisa diindrai. Kita bisa masuk ke dalamnya dan melihat the whole Bible itu terbuka di depan mata kita. Bukankah Tuhan memakai dia menurut caranya? Saudara nggak usah jadi pendeta untuk melayani Tuhan. Engkau bisa jadi dokter sambil melayani Tuhan. Engkau bisa jadi insinyur yang melayani Tuhan. Engkau bisa bangun gereja, engkau bisa bangun seperti Museum of the Bible. Dan saudara bisa lakukan semua yang terbaik untuk Tuhan. Perlu kerjasama antara hamba Tuhan dan pengusaha. Saya ingat sebelum pandemi, saya ke Israel. Ada sebuah toko souvenir di Bethlehem. Pemiliknya sekarang wali kota Bethlehem, saudara. Dan dia tawarkan kepada saya maket Yerusalem dari kayu. Dia bilang ini bagus sekali. Harganya berapa? Dia bilang 100.000 US dollar. Itu kira-kira berapa ya? 1,5 miliar. Waduh, mahal banget saya bilang. Udah dia turunin sampai 80.000. Bagus sih kalau ada nanti museum kita jadi itu akan bolehlah orang lihat maket Yerusalem dari kayu tersebut. Tapi setelah saya hitung-hitung mahal nih. Nanti aja deh kalau museumnya udah jadi. Pulanglah saya ke Indonesia. Saya pikir-pikir orang di Jepara juga rasanya bisa bikin yang begini nih. Ngapain mahal banget nih. Beberapa waktu yang lalu, sekian bulan yang lalu. Ada seorang pengusaha telepon saya, Pak, saya pernah ke Bethlehem beli maket kota Yerusalem, dikirim ke Indonesia pakai box kayu, sudah 2 tahun ada di gudang saya nggak pernah buka. Ya beli dari orang itu, saudara sekalian, di toko itu. Jadi katanya Bapak mau bikin museum Alkitab ya, saya sumbangin ya itu. Dibawalah sama orangnya ke Bandung, saudara. Dibukanya baru pertama kali di sini. Saya foto, ceklek, saya kirim kepada rekan pengusaha ini. Karena untuk pertama kali dia lihat apa yang di dalam kotak itu. Waktu saya foto, saudara sekalian. Dan itu tertera di situ sekarang, ada di bawah. Saya percaya kita bisa melayani dengan caranya Tuhan. Tidak harus semuanya jadi pendeta. Tapi ada orang-orang yang hatinya digerakkan Tuhan untuk mempersiapkan semuanya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Maukah engkau dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa untuk engkau sungguh bisa melayani Tuhan dengan cara yang kreatif. Jadi yang pertama, rindu dipakai Tuhan lebih dahsyat. Saya langsung yang kedua, rindu memiliki keturunan ilahi. Maleakhi 2 ayat 15. Maleakhi 2 ayat 15 menunjukkan kepada kita apa tujuannya
kita berkeluarga. Salah satu tujuan utamanya ini. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Tuhan mau waktu kita menikah bukan hanya punya anak banyak. Tapi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan keturunan ilahi. Alkitab mencatat Zakaria menikah dengan Elisabet. Ternyata Elisabet mandul. Tapi waktu mereka berdoa bertahun-tahun kepada Tuhan, malaikat Tuhan datang dan memberikan pesan ini kepada Zakaria bahwa dia akan punya anak. Dan Lukas 1 ayat 15 berkata, sebab ia, anak itu, Yohanes Pembaptis, akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Kedua pasangan suami istri ini saudara, kedua orang ini berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada dia seorang anak yang besar di hadapan Tuhan. Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kalau secara manusia bukan orang besar. Karena dia bukanlah pendeta dari sebuah mega church dengan anggota ribuan orang. Dia khotbahnya di padang pasir, panas. Pakai mikrofon pun tidak. Bajunya sederhana, makanannya sederhana. Saudara-saudara, dan dia membaptis orang di Sungai Yordan. Lalu air hidupnya juga sangat mengenaskan. Dipancung kepalanya, ditaruh dalam sebuah talam, dibawa kepada Herodes, mati. Tapi Yesus pernah bilang di dalam Lukas 7 ayat 28, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang pernah dilahirkan wanita yang lebih besar dari Yohanes. Manusia menganggap Yohanes Pembaptis itu bukan orang besar. Yesus bilang dia lebih besar dari orang yang lain. Bedanya besar di hadapan Tuhan dan besar di hadapan manusia itu sangat tidak sama. Saya mau bilang, berdoalah saudara, agar kalau engkau punya anak, punya keturunan, dia akan menjadi keturunan ilahi yang besar di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa supaya anak kita bisa jadi dokter yang hebat, bisa jadi insinyur yang hebat, bisa jadi pengacara yang hebat, jadi pengusaha, jadi konglomerat. Kalau bisa Tuhan jadikan anakku 10 orang terkaya di Indonesia. It's okay kalau itu bisa tercapai. Tapi seandainya dia jadi konglomerat, tidak kenal Yesus, lalu mati masuk neraka. Apakah itu besar di hadapan Tuhan? Ataukah engkau ingin punya anak, walaupun mungkin hidup sederhana, berkecukupan saja. Tapi dia mempersembahkan hidup karena dia cinta Tuhan. Dia melayani Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Ini doa saya supaya engkau punya anak-anak yang kenal Tuhan. Anak-anakmu besar di hadapan Tuhan. Hebat bukan di hadapan manusia semata. Hebat di hadapan Tuhan. Kalau ada anak-anakmu yang hari ini jalannya serong. Jalannya tidak berkenan kepada Tuhan. Berdoa, berseru kepada Tuhan. Supaya dia berbalik kepada Tuhan. Saya percaya seburuk apapun masa lalu kita, kalau orang bertobat, Tuhan akan memberikan masa depan yang indah. Tuhan bisa kerjakan perkara yang dahsyat. Doakan anak-anakmu, doakan keluargamu. Agar dari antara keluarga saudara muncul orang yang besar di hadapan Tuhan. Itu anugerah Tuhan, tapi tidak lepas dari doa orang tuanya. Saya itu gak punya pikiran untuk jadi pendeta. Saya dulu setelah sekolah ingin mengikuti pendidikan di universitas yang saya mau. Saya sudah daftar, saya diterima. Nama saya masuk di koran, saudara. Dan saya bersyukur bahwa koran itu ke ruang tidur saya, berdoa kepada Tuhan. Waktu itulah Tuhan bicara dengan keras melalui impresi di hati saya. Tinggalkan cita-citamu, masuk sekolah Alkitab, layani aku. Saya nggak langsung taat, saya bergumul berminggu-minggu. Karena papa saya pendeta, saya nggak mau jadi pendeta. Karena jadi pendeta itu serba salah. Pendeta khotbah uang, mata duitan. Pendeta nggak khotbah tentang uang, takut memberitakan firman.
Pendeta kurus tidak diberkati Tuhan. Pendeta gemuk tidak pernah doa dan puasa. Pendeta tidak menikah, bagaimana menasihati yang sudah berkeluarga. Pendeta menikah, anaknya banyak, rajin, kurang kerjaan. Jadi serba salah saudara sekalian. Saya nggak mau jadi pendeta, tapi Tuhan memanggil saya. Saya tidak langsung taat, bergumul berminggu-minggu, gelisah, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Lagi makan tidak bisa tidur, lagi tidur tidak bisa makan. Sampai satu kali saya sadar kalau saya bertentangan dengan Tuhan, tidak mungkin Tuhan yang kalah, saya pasti kalah. Dan akhirnya saya berkata pada satu hari, ini aku, utuslah aku. Apapun yang kau mau, kerjakan rencanamu melalui hidupku. Sejak itu saya tidak pernah berdoa, Tuhan ini rencana saya, tolong berkati. Saya selalu berdoa, Tuhan rencanamu apa? Biar saya mengerti dan saya melaksanakan. Biar itu rencana Tuhan, saya cuma kacungnya saja. Dan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Allah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kenapa saya bisa jadi pendeta? Kenapa Tuhan sekarang percayakan saya untuk menjadi ketua sinode salah satu gereja yang paling besar dan bertumbuh di Indonesia, Gereja Bethel Indonesia. Saya bersyukur 2 minggu yang lalu atau minggu yang lalu saya dipilih kembali dalam term yang kedua untuk menjadi ketua sinode GBI untuk 4 tahun yang akan datang. Menyelesaikan tugas-tugas yang belum dituntaskan karena 2 tahun lebih ada COVID, saudara-saudara. Tapi kenapa saya dipercaya Tuhan untuk menjadi ketua sinode? Apa saya lebih baik dari orang lain? Doa saya lebih lama dari orang lain? Khotbah saya lebih bagus dari orang lain? Pikiran saya lebih cemerlang dari orang lain? Sama sekali tidak. Pelayanan itu anugerah. Nggak ada yang bisa kita banggakan. Semua Tuhan. Dia kurios, kita dulos. Dia master, kita hanya budak. Tapi tahukah saudara? Saya bisa melayani jadi hamba Tuhan. Selain pertama tadi saya bilang itu pasti pilihan Tuhan, anugerah Tuhan. Tapi yang kedua karena ada orang tua yang mendoakan saya dari sejak kecil. Bahkan sebelum saya tahu akan hal itu. Sampai satu kali saya duduk dalam salah satu ibadah, ayah saya berkhotbah. Waktu Rubin masih kecil, baru dilahirkan, kulitnya kuning, kurang vitamin D. Lalu dibawa keluar rumah, kena sinar matahari, dipanasin gitu saudara, dijemur. Dan waktu dijemur itu, dia cerita, dia angkat saya yang masih bayi, baru usia beberapa hari. Dan dia doa, Tuhan ini anak pertama, jadikanlah anakku hambamu. Tuhan ini anakku, jadikan dia hambamu. Saya tidak pernah tahu akan hal itu, saya masih terlalu kecil. Saya baru dengar ketika saya dewasa. Dan saya dengar dari khotbah. Dan saya nggak mau jadi pendeta. Tapi doa orang tua itu powerful loh saudara. Kemanapun saya mau lari dari panggilan Tuhan, akhirnya Tuhan tangkap. Saya tidak mau seperti Yunus ditelan ikan besar. Saya mau berkata ini aku mau taat. Waktu Tuhan berikan visi untuk the journey, nggak masuk akal. Gimana caranya? Di mana tempatnya? Gimana duitnya? Kita juga sekarang masih berdebar-debar nih. Untuk setiap bulan pembangunan biayanya luar biasa besarnya saudara. Di luar kemampuan kita. Tapi saya mau keluar dari perahu yang nyaman berjalan di atas air. Karena ada mujizat yang Tuhan akan kerjakan bagi setiap orang percaya. Tentu ada bagian kita supaya anak-anak kita jadi keturunan ilahi. Hidup takut akan Tuhan. Mendidik anak dengan baik. Berdoa bagi anak-anak kita. Dan mengajari mereka juga berdoa. Suruh mereka baca Alkitab setiap hari. Ayah saya waktu kecil taruh Alkitab di meja makan. Dan sebelum kami pergi ke sekolah, dia suruh kita baca Alkitab. 1 pasal setiap hari.
Bagian yang penting disuruh garis bawah. Di samping Alkitab ada rotan, saudara. Kalau nggak baca Alkitab di rotan. Jadi pilih mana? Madu atau racun? Alkitab atau rotan? Saya rasa tidak pernah ada orang tua yang menaruh rotan di samping Alkitab. Dan kita kesel waktu masih kecil. Ini udah buru-buru mau ke sekolah, suruh baca Alkitab lagi, suruh baca Alkitab lagi. Tapi sekarang saya tahu mengapa disiplin itu diberikan. Supaya Alkitab ada di dalam hatiku, ada dalam pikiranku. Dan aku rindu anak-anak muda akhirnya bisa melihat Alkitab melalui tayangan edutainment, education and entertainment. Supaya mereka bukan mengenal firman hanya lewat khotbah pendeta, tapi dengan cara yang kreatif. Itu sebabnya mengapa The Journey kita mulai buat pada bulan Maret tahun ini. Agustus ini seluruh Ciang Pancangnya sudah berdiri, saudara-saudara. Akhir tahun kita harapkan topping off bagian gerejanya, karena setelah itu bagian Museum of the Bible-nya. Dan bulan Maret tahun depan kalau Tuhan kehendaki kita sudah start ibadah di sana. Walaupun bukan di main hall, tapi di bagian bawah kita sudah mulai. Kita mau ngebut, kita mau kejar, saudara. Karena apa? Waktunya singkat. Tidak lama lagi Tuhan datang. Kita mau mengerjakan pekerjaan Dia selagi waktunya ada. Kalau saudara lihat gambar berikut, inilah kerinduan kita. Membangun gereja, museum kisah Alkitab, teater drama musikal, kisah-kisah Alkitab. Supaya orang bisa melihat kisah tentang Nabi Nuh dengan bahteranya, Abraham dan Ishak, visualisasi Bible story, dengan teknologi 3D sampai 5D, orang melihat dunia ini diciptakan oleh Tuhan, bukan lewat evolusi. Orang bisa berfoto booth, kita akan perbanyak mainan untuk anak-anak, supaya mereka merasa bahwa tempat itu tempat yang nyaman, dan ketika mereka bermain dan sebagainya, ada nilai Injil yang kita akan masukkan di dalamnya. Saudaraku, di Indonesia ini belum pernah ada. Dan saya mau bilang, kalau kita ke Amerika pun, Museum Bahtera Nuh itu ada di Kentucky. Museum Penciptaan di Kentucky, tetapi jaraknya cukup jauh. Kalau saudara mau lihat Museum of the Bible, mesti terbang beberapa jam Washington DC. Kalau saudara mau datang ke teater Sight and Sound, mesti naik mobil sekian jam. Kalau saudara mau lihat tentang Yesus, saudara pergi ke TBN yang ada di Los Angeles, tempatnya jauh-jauh. Saya pernah ke Pennsylvania, ada kampung suku Emis, dan juga ada tempat tabernakel Musa ada. Kita mau gabungkan secara kompak dalam satu tempat di kota Bandung. Sehingga ini akan menjadi yang kompak mungkin pertama di dunia, saudara sekalian. Semuanya walaupun sedikit-sedikit kompak, seluruh Alkitab, the whole Bible akan ditunjukkan pada generasi muda. Jawa Barat, suku Sunda adalah suku terbesar di dunia yang belum dijangkau oleh Injil Yesus. Kita hidup di sini, kita bekerja di sini, kita cari makan di sini. Apakah kita tidak punya hati untuk suku Sunda? Apakah kita tidak punya hati untuk Jawa Barat? Apakah kita akan rela melihat puluhan juta, 35 juta orang Sunda yang belum kenal Tuhan akan berakhir tanpa keselamatan? Saya rasa kita harus berbuat sesuatu. Walaupun biayanya akan mahal, tapi satu jiwa lebih berharga dari seluruh dunia. Dan itu yang memotivasi kita untuk menghadirkan di tanah Sunda, di tanah Parahyangan, Museum Nabi Isa. Supaya semua orang percaya Yesus adalah Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan. Yesus Raja segala Raja. Dukung dalam doa. Kalau ada berkat, saudara bisa dukung dalam dana. Lakukan bagian saudara. Karena kita lakukan bukan untuk diri kita. Nama saya tidak ada di situ, saudara. Ini semuanya pakai izin gereja Bethel Indonesia. Dan saya rindu, anak-anak kita, generasi-generasi yang lebih muda, akan punya kesempatan lihat audio visual yang membuat mereka percaya kepada Yesus. Rindu dipakai Tuhan lebih dahsyat. Rindu melahirkan keturunan ilahi yang besar
di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.